DVR 8803, tipenya adalah Treka. Kamera ini memiliki 3 channel, luar, dalam, dan bagian belakang. Harganya itu masih di bawah 3 juta. Hai Sobat Amazing, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Di video kali ini kita mau bahas seputar kebutuhan mobil, yaitu dashcam, dashboard kamera. Nah, dashcam itu banyak banget mereknya. Yang sering kita pasang itu diantaranya adalah ada Blackview, 70me, ada merek Deka, dan juga ada Mobiltech, dan juga ada merek Mirai. Nah, kali ini kita mau bahas dashcam yang masih jarang kita bahas karena memang ini merupakan produk baru dari Mobiltech atau M-Tech. Nah, di M-Tech itu sudah pernah kita bahas di tipe yang lain, yaitu dengan perekam 2 kamera depan dan belakang. Nah, yang ini sedikit berbeda, yaitu 3 kamera atau 3 channel, diantaranya untuk merekam keluar pada bagian driver, lalu ada 1 kamera yang untuk merekam ke dalam kabin, dan 1 lagi untuk merekam bagian belakang. Sebelum kita bedah unboxingnya, saya mau sampaikan bahwa kebutuhan kamera saat ini sudah menjadi kebutuhan yang penting buat pengendara mobil dan bahkan pengendara motor. Tapi biasanya untuk motor kameranya berbeda. Nah, di mobil itu sangat membantu ketika mengalami kejadian yang tidak diinginkan, apalagi orang yang berusaha memeras pengemudi mobil. Jadi zaman dulu sering tertangkap kamera pemerasan seolah-olah ditabrak. Hei, jalan yang bener dong. Nih Bapak, lihat nih. Apaan lu yang main HP itu? Ya ini gimana sih orang Bapak jalannya nggak lihat-lihat? Modus ya. Nah, itu adalah salah satu sampel video yang mana karena banyaknya berita pemerasan di jalan raya. Jadi waktu itu kita membuat sebuah ilustrasi tentang gunanya kamera. Sebelum kita bahas unboxingnya secara lebih detail, saya kasih slide videonya dulu. Langsung aja, ini lebih ke unboxing bahwa dashcam ini adalah 3 channel, DVR 8803, tipenya adalah Treka. Untuk packaging tergolong lebih besar dari kamera yang lain ya, karena ini dipegang saya cukup lebih gede, memiliki layar yang sangat lebar yaitu 11,26 inci. Nah, untuk kameranya ada 3, diantaranya ada kabin kamera, nih ditulis, lalu ada rear kamera, dan ada front kamera. Untuk kameranya nanti akan kita bedah ya. Kita geser dulu ke samping. Nah, di sini ini nanti cara koneksinya tinggal scan barcode. Setelah download aplikasi baru masuk ke menu setting. Dan sudah dilengkapi dengan micro SD nih. Sudah ditempel. Ini bonus kelihatannya nih. Sebetulnya kamera ini sudah dikirim dari beberapa waktu yang lalu, tapi saya lagi banyak mondar-mandir di Puerto Rico ya. Di sekitar Purwokerto, di kampung lah. Yaitu kalau yang sering nonton videonya pasti sudah nonton. Nah, akhirnya baru kali ini memiliki kesempatan untuk membahas. Biasanya kalau sudah kita bedah begini akan dipasang di mobil. Nah, ini bagian sisi berikutnya, lebih ke merek ya, Mobiltech. Di mana Mobiltech ini sebuah perusahaan yang sudah sangat usianya matang, bergerak di bidang audio mobil dari zaman dulu speaker, power, prosesor, lalu merambah ke head unit Android, bahkan sebelum Android juga ya. Lalu M-Tech ini sekarang merambah ke dunia kamera. Ini menjadi satu catatan pentingnya membeli produk yang jelas, yaitu perusahaan yang sudah kuat, yang sudah cukup lama, sehingga apabila ada masalah dalam produk itu, paling tidak jaminan garansinya bisa ditangani dengan maksimal. Langsung aja ya, kita mau bedah-bedah nih.
Barang-barangnya sudah dikeluarkan semua. Tadi sudah sempat dikasih lihat beberapa slide produk secara lebih detail. Jadi langsung nih kita mau jelaskan, ini kamera ini memiliki ukuran layar yang cukup besar, yaitu dengan ukuran 11,26 inci. Jadi gambarnya itu bukan kayak zaman dulu hanya setengah. Jadi sekarang gambarnya itu full. Ukurnya diagonal ya, inci. Untuk bagian belakangnya kita perlihatkan juga seperti ini, umum ya. Ini adalah bagian pengaitnya nanti. Nih, seperti ini dipasangkan di sini, dicantol, lalu nempel di spion asli, di spion mobil. Spionnya di sini katakan begini, nanti diikat ke sini. Nah ini hanya pengait. Ini saya kasih contoh pemasangannya ya, kita keluarkan lagi. Jadi pengaitnya ada 4, otomatis 2-nya ini berarti sebagai cadangan. Beberapa koneksi sangat mudah, yaitu dilengkapi dengan colokan AV, lalu ada tipe C untuk colokan kabel kit ya, yang ini. Nah ini cara pemasangannya juga sama dengan kamera-kamera lain, hanya bentuknya kadang berbeda ya. Seperti ini di bagian suplai, ini berbentuk Type C ya, tipe C, tinggal ditancap. Dan untuk kamera dalam sama kamera depan itu juga tinggal tancap ke sini. Nah ini beberapa colokannya. Untuk kamera belakang ini terpisah ya, ini colokannya masuk ke sebelah sini tuh, ada tulisannya juga. Kalau untuk kabel kit, ini menjadi sebuah hal yang sangat penting, secara umum sudah sering dibahas juga. Memiliki 3 kabel utama, yaitu warna hitam grounding, warna merah ini adalah ACC, dan warna kuningnya ini adalah baterai 12 volt. Jadi ini strum yang tetap dipasang atau strum standby. Nah untuk merahnya melalui kunci kontak. Nah, untuk setiap kamera, kalau yang memiliki kabel 3 seperti ini atau disebutnya adalah kabel kit, ini biasanya untuk memanfaatkan atau menghidupkan fitur-fitur lebihnya. Di antaranya biasanya untuk standby pada saat di parkiran, tinggal mau dihidupkan atau tidak. Jadi biasanya bisa disetting time lapse atau bisa disetting shock sensor. Walaupun kuncinya dicabut di dalam sebuah parkiran rumah atau di dalam mall, jika terjadi benturan atau diisengin oleh orang, itu biasanya akan merekam dengan sendirinya. Dan perekamannya itu biasanya akan auto off. Jadi setelah berapa menit dia akan mati. Jadi tidak selalu memakan baterai. Nah ini gunanya untuk kabel kit ini. Isi produknya sudah saya jelaskan. Sekarang saya mau cari tahu ini bisa support sampai berapa giga ya, karena ini udah dapet nih. Kalau yang didapatkan ini yang free tadi saya lihat 16 GB. Nah kita mau cari tahu. Nah ini dia 3-way recording, lalu video recording udah pasti lah ya, dan ada audio recordnya, jadi dia bisa merekam suara. Ultra wide view angle, jadi sangat lebar berarti. Maksimum 128 GB. Untuk berikutnya ada G sensor, lalu ada reverse assistant line. Nah jadi waktu mundur ada asistennya yang ngebantuin ya. Ada garisnya lah, guideline ya. Terus ada lagi parking monitoring. Terakhir adalah loop recording. Nah untuk resolusi di dalam packaging tidak tertulis, tetapi tadi saya baca-baca buku itu sudah 1080 dan juga 720. Jadi artinya untuk sebuah kebutuhan kamera sudah cukup. Nah untuk yang ini nanti kita akan coba testing ya, apakah bisa tes di meja mungkin atau di setelah pemasangan, pasti akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah ini poin yang menarik menurut saya dari kamera Mobiltech ini ya. Pertama, kamera ini memiliki 3 channel, luar, dalam, dan bagian belakang. Ini menarik banget karena harganya itu masih di bawah 3 juta. Tadi saya cari-cari di online ya, di marketplace maksudnya, harganya itu rata-rata masih di atas 4 juta untuk ukuran 3 kamera dengan layar 11 inci lebih, bahkan 11,26. Nah, tepatnya berapa? Kalau harga yang saya diinformasikan ini adalah 2.750.000. Tentunya produk only. Apabila dengan pemasangan biasanya tiap
toko memberikan jasa yang berbeda-beda. Nah, kalau di tempat kita berapa? Biasanya jasa pasang kamera begini tergantung mobil. Kalau mobilnya umum seperti Innova Fortuner di harga 300-an lah, 350.000. Tapi kalau BMW, Mercedes atau apa yang tingkatnya lebih rumit, biasanya bisa sampai 6 atau 700 ribuan. Kalau ngomong harga, selain ini merupakan pilihan yang menarik yang harganya masih di bawah 3 juta. Poin plusnya adalah barang ini yang sudah saya jelaskan di depan. Diimpor, diedarkan oleh importir yang sudah berkompeten. Jadi kalian tinggal putusin, mau cari di online kadang harganya lebih murah, belum berikut pasang, tapi jika ada masalah, repot. Harus klaim ke penjualnya dulu. Nah, caranya bagaimana biar aman? Yaitu datang ke tim imaging, ke CAS Audio. Nomor teleponnya berapa? Nih di bawah sini. Untungnya kalau beli di toko, termasuk di tim imaging ini, setelah dipasang, jaminan garansi itu 100%. Jadi kalau berikutnya ada trouble, tinggal datang kita tanganin apakah perlu dibongkar atau tidak, itu tidak dikenakan biaya. Tapi kalau di online, pasang di toko kena ongkos, besok bermasalah, balik lagi kena jasa lagi pemeriksaannya. Oke, untuk kalian yang penasaran dengan hasil, ditunggu aja, nanti akan kita coba pada saat pemasangan, apakah di mobil sendiri atau di mobil pas penjualan, pokoknya ditunggu aja, karena saya juga penasaran tentunya. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel Tim Imaging, jangan bosen, dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, tekan tombol loncengnya agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. CAS Audio Imaging.